Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab di halaman 59, yaitu Al-Istima'. Sebelum kita lanjutkan ke Al-Istima', tugas kalian pertama adalah membaca mufradat pelajaran 1-4. Jangan sampai dilewatkan ya. Saya ulang membaca mufradat dari 1-4. Ketika selesai sudah membaca mufradat dari 1-4, kemudian kalian baca qaidah halaman 60 dan 61. Saya ulangi lagi ya. Ketika kalian sudah membaca mufradat, maka kalian lanjutkan membaca qaidah halaman 60 dan 61. Nah, sekarang kita masuk ke dalam al-istima', di mana al-istima' artinya mendengar. Al-istima' yang artinya mendengar. Saya qra'u ustadzukal qissatat taliyah isma' qira'atahu jayyidan. Gurumu akan membacakan cerita berikut ini. Dengarkan bacaannya baik-baik. Tetapi sebelum saya lanjutkan, perlu kalian ketahui, ketika kalian menterjemahkan, ingat, terjemahkanlah di mufradat yang kalian belum ketahui. Jadi, jangan semuanya ditulis. Kalau sekiranya kalian udah tahu, gak usah ditulis artinya di bawah atau di atasnya. Cukup tulis terjemah yang belum kalian tahu, dengan tujuan adalah untuk melatih kemampuan kalian sejauh mana kalian tahu tentang mufradat bahasa Arab. Sekarang lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allama Husain al-lughatal arabiyyah bil amsi. Ada yang tahu apa itu artinya ta'allam? Ta'allam itu adalah fi'il madi yang berarti ta'allama ya ta'allamu. Ada yang tahu artinya apa? Iya, artinya adalah belajar. Husain itu nama orang ya. Al-lughatal arabiyyah, pasti kalian udah tahu. Bil amsi artinya adalah kemarin. Jadi, Husain belajar bahasa Arab kemarin. Lanjut. Allamal mudarrisu wa a'ta wajiban manziliyan litalamidihi. Ada yang tahu apa itu allama? Nah, di sini allama, lihat di halaman 58. Di situ ada allama yu'allimu yang artinya mengajar. Al-mudarris, ada yang tahu artinya apa? Iya, artinya adalah guru. Wa'ato, coba lihat di halaman 58. Di situ ada artinya ato yu'ti. Wajiban manzilian. Coba lihat di halaman 57. Di situ ada wajiban manzilian yang artinya adalah pekerjaan rumah atau PR. Litalamizihi itu artinya kepada murid. Naliknya itu kata tambah. Litalamizihi artinya kepada murid. Jadi, guru mengajar dan memberikan pekerjaan rumah kepada muridnya. Lanjut. Roja'a Husain minal madrasati naharon. Roja'a itu adalah fi'il madi yang berarti roja'a yarji'u. Ada yang tahu apa itu roja'a? Ya, jadi roja'a artinya kembali. Husain, udah ya di atas. Minal madrasati. Ada yang tahu pasti ya, dari sekolah. Madrasati itu sekolah. Naharon ada yang tahu?
Naharon itu kayak sobahan, naharon, masaan, lailan. Ada yang tahu artinya? Iya, artinya siang hari. Jadi, Husain kembali dari sekolah pada siang hari. Akala wa sholla sholat az-zuhri summa nama fi ghurfatihi. Akala itu adalah fi'il madi yang berarti akala ya'kulu. Ada yang tahu apa itu akala ya'kulu? Ya, artinya adalah makan. Wa sholla, wa-nya pasti udah tahu dong wa itu apa? Artinya dan. Wa sholla sholat az-zuhri, udah tahu ya. Summa, artinya itu kemudian. Nama, ada yang tahu apa itu nama? Iya, nama artinya tidur. Fi ghurfatihi, fi-nya udah tahu. Ghurfatihi, iya artinya kamar. Jadi saya makan dan sholat zuhur kemudian tidur di kamar. Darasa Husain durusahu lailan wa qama bil wajibil manzili. Ada yang tahu apa itu arti dari darosa? Ya, artinya adalah pelajaran. Husain durusuhu, ada yang tahu apa itu durusuhu? Durusuhu artinya pelajarannya. Hu-nya itu nya ya. Durusuhu, pelajarannya. Lailan, udah tahu ya apa itu lailan? Artinya malam. Waqoma, ada yang tahu apa itu waqoma? Wa-nya itu udah tahu. Qoma, artinya mengerjakan. Bil wajibil manzili, udah tahu ya bil wajibil manzili, tadi sudah di atas. Jadi artinya Husain mempelajari pelajarannya di malam hari dan mengerjakan pekerjaan rumah. Zalikal wajibul manzili su'bun. Zalika al-wajibul manzili, udah tadi di atas. Su'bun, ada yang tahu apa itu su'bun? Coba lihat di halaman 57. Di situ ada artinya su'bun. Jadi pekerjaan rumah itu sangat sulit. Hunaka mufradatun jadidatun lam ya'rif maknaha. Hunaka, ya artinya di sana. Mufradatun, sudah tahu ya mufradatun. Jadidatun, apa yo jadidatun? Artinya baru. Ya artinya yang tidak. Ya'rif, ada yang tahu apa itu ya'rif? Diketahui. Maknaha, coba lihat maknaha di halaman 57. Makna yang artinya itu maksud atau arti. Jadi di sana ada kosakata baru yang tidak diketahui artinya. Lanjut. Akhadha Husainul qamus thumma fatahahu wa wajada maknaha hunaka. Akhadha, ada yang tahu apa itu akhadha? Iya, akhadha artinya mengambil. Husain al-qamus. Lihat di halaman 57. Di situ ada qamus, qawamisu, yang artinya ya. Summa, kemudian fatahahu. Ada yang tahu apa itu fatahahu? Lihat di halaman 57. Ada
fataha yaftahu. Lanjut. Wa wajada, wa dan wajada. Coba lihat di halaman 58. Di situ ada wajada yajidu yang artinya menemukan. Maknaha hunaka. Jadi Husain mengambil kamus itu, kemudian membukanya dan menemukan artinya di sana. Lanjut. Fariha Husain li'annahu arafa makna kulli kalimatin wa jumlatin fi. Artinya fariha. Ada yang tahu apa artinya fariha? Coba lihat di halaman 57. Di situ ada fariha yafrahu. Artinya bergembira. Husain li'annahu karena arafa. Coba lihat di halaman 58. Di situ ada arafa ya'rifu. Artinya mengetahui. Makna kulli artinya itu setiap, kalimatin kata, wa jumlatin kalimat, fi itu di dalamnya. Jadi Husain bergembira karena mengetahui arti dari setiap kata dan kalimat di dalamnya. Qara al-as'ilata wa kataba ajwibataha 'ala daftari. Qara'a, ada yang tahu apa itu arti qara'a? Ya, dia membaca. Al-as'ilata, ada yang tahu apa itu al-as'ilata? Al-as'ilata itu dari kata sa'ala yas'alu. Lihat coba di halaman 57. Artinya ya. Wa kataba, wa kataba artinya menulis. Ajwibataha artinya jawabannya. Alat daftari di buku catatan. Jadi dia membaca pertanyaan itu dan menuliskan jawabannya di buku catatan. Kanal wajibul manziliyu sahlan li Husaini. Coba kanal wajibul manzili. Udah ya di atas tadi itu sahlan. Ada yang tahu apa arti sahlan? Coba lihat di halaman 57. Sahlan itu dari kata sahlun yang artinya mudah. Lihat Husain. Li-nya itu kata tambah. Jadi bagi Husain. Jadi itu artinya pekerjaan rumah itu mudah bagi Husain. Nama Husain Lailan wa huwa masrurun. Nama tadi udah di atas. Husain Lailan wa huwa masrurun. Wa huwa masrurun itu artinya dengan senang hati. Jadi Husain tidur malam hari dengan senang hati. Qoma min naumihi sobahan. Qoma, ada yang tahu apa arti qoma? Ya, artinya dia bangun. Min naumihi. Naumihi, ada yang tahu apa itu naumihi? Ya, artinya tidurnya. Sobahan, udah tahu ya. Jadi dia bangun dari tidurnya di pagi hari. Lanjut. Ta'allama durusahu marratan ba'da sholati subhi. Ta'allama, udah ya di atas. Durusahu, pelajarannya. Marrotan,
artinya sekali. Ba'da sholati subhi. Ya, jadi dia belajar pelajarannya sekali setelah sholat subuh. Wal ana huwa fil madrasati liyata'allama al-lughatal arabiyyah. Wal ana artinya dan sekarang. Huwa dia fil madrasati udah tadi. Liyata'allama ya al-lughatal arabiyyah. Jadi dan sekarang dia bersekolah untuk belajar bahasa Arab. Lanjut, laisa hunaka khata'un fi ajwibatil wajibil manzili. Laisa artinya tidak. Hunaka khata'un dari kata khati'ayah ta'u. Lihat coba di halaman 57. Khati'ayah ta'u artinya salah. Lanjut, al-wajibil manzili. Udah ya tadi di atas. Jadi tidak ada kesalahan di dalam jawaban pekerjaan rumah atau PR. Lanjut, kharaja Husain minal madrasati bikulli farhin. Kharaja Husain minal madrasati bikulli farhin. Bikulli farhin. Farhin, coba lihat di halaman 57. Lihat di halaman 57. Fariha yafrahu artinya bergembira. Jadi Husain keluar dari sekolah dengan sangat gembira. Kemudian kalian coba buka halaman 60. Di situ ada pertanyaan 2 ya, atau latihan 2. Ajib anil as'ilatit taliyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemudian lanjut ke al-qawaid yang artinya tata bahasa. Tadi sudah saya tugaskan kalian untuk membacanya. Di dalam al-qawaid ada fi'il madi, fa'il, dan maf'ul bih. Materi terkib pada bab ini adalah fi'il madi, fa'il, dan maf'ul bih. Bahasan tentang maf'ul bih telah disampaikan pada bab yang lalu. Oleh karena itu, bahasan tentang maf'ul bih pada bab ini akan disampaikan secara ringkas. Yang pertama, fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa lampau. Yang kedua, ada fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan. Yang ketiga, ada maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Contoh penggunaan ketiga unsur tersebut dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Qara'a Ahmadul kitaba, artinya Ahmad telah membaca buku. Pada kalimat di atas, fi'il madinya adalah qara'a, sementara fa'ilnya adalah Ahmad dan maf'ul bihnya adalah al-kitab. Nah, yang kedua, qara'tul kitabah, artinya saya telah membaca buku itu. Pada kalimat di atas, fi'il madinya adalah qara', fi'ilnya adalah domir muttasil ana, dan maf'ul bihnya adalah al-kitabah. Jika fi'il madi bersambung dengan domir muttasil, penulisannya mengikuti aturan sebagai berikut. Misal yang pertama, jika kata gantinya adalah ana, maka fi'il madi bersambung dengan dengan tu.
yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya sukun. Nah, contohnya qara'tul kitaba. Nah, yang kedua, jika kata gantinya adalah anta, fi'il madi bersambung dengan ta yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukun. Contohnya qara'tal kitabah. Lanjut, jika kata gantinya adalah anti, maka fi'il madi bersambung dengan ti yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya disukun. Qara'til kitabah. Yang keempat, jika kata gantinya adalah huwa, maka fi'il madi tidak bersambung dengan huruf apapun. Dalam hal ini, fa'il kalimat tersebut tersembunyi. Contohnya, qara'a. Jadi tersembunyi, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau ana, tu. Kalau anti, ta. Kalau anti, kalau anta, ta. Kalau anti, ti. Kalau huwa, tidak ada rubahnya, tetap qara'a. Lanjut, jika kata gantinya adalah hiya, maka fi'il madi bersambung dengan ta sukun yang berfungsi sebagai fa'il dan huruf sebelumnya tidak disukun. Nih contohnya qara'at. Contohnya itu sekali lagi qara'at. Faham ya? Lanjut, di situ ada at-tadrib, latihan 3. Uktub fil faraghi fi'lan munasiban kama fil misal. Isilah titik-titik berikut dengan fi'il yang sesuai seperti contoh. Misal di sini ada huwa zahaba, hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Nah, contoh sekali lagi yang kharaja. Kharaja, terus hiyanya kharajat, antanya kharajta, antinya kharajti, dan ananya kharajtu. Nah, kalian isi ya dari 3, 4, dan 5. Lanjut, di sini ada at-tadrib atau latihan 4. Sil bainat domiri fil jadwali alif wal fi'lil madi al munasibi fil jadwali atau ba. Hubungkan antara domir pada kolom A dengan fi'il madi yang sesuai pada kolom ba. Yang A atau alif, di situ ada ana, anta, hiya, huwa, anti. Nah, sementara yang di ba itu ada nazorta, jalasa, qara'tu, sallaiti, namat. Nah, nanti di situ kalian hubungkan, kalian garis antara alif dan ba. Misalkan contoh yang ana. Nah, ana ini cocok yang ba itu ke yang mana ya kira-kira? Ana cocoknya ke qara'tu karena domir taknya itu domir ana. Nah, kalian teruskan ya, kalian cocokkan kolom A dan kolom ba. Lanjut, di situ ada at-tadrib atau latihan 5. Akmilil jumalat taliyata bil kalimatil munasibah. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai. Sudah selesai tugasnya, kalian kerjakan tugasnya sampai latihan 5. Selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Senantiasa kalian sukses insya Allah. Makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.